Oke, baik, makasih. Nah, tadi sampai mana Mbak? Mas, sampai jenis-jenis klasifikasi beban dan belanja, teman-teman ya. Ya, Pak. Nah, dari ini sampai sini ada pertanyaan nggak? Masih ini ya, bisa diikutin ya. Jadi ketika nanti ada transaksi, pasti teman-teman akan dihadapkan pada eh, tantangan identifikasi nih. Ini nih masuk jurnal kas saja, jurnal akrual atau dua-duanya kan gitu ya. Kalau dia pengeluaran uang yang tidak diharapkan uang itu kembali, dia pasti belanja dong. Ya, belanjanya ini milih nih klasifikasi ekonominya apa. Kemudian kalau jadi belanja itu kira-kira sisi jurnal akrualnya apa? Apakah dia juga beban atau menjadi tadi perolehan aset lancar atau aset tetap. Nah, ini rule of thumb yang paling seru ketika kita bicara tentang belanja karena di sini teman-teman akan diajari menganalisis ya dikotomi antara belanja barang dan belanja modal. Nah, jadi katakanlah kalau kita itu belanja sesuatu ya Mas, belanja katakanlah barang gitu ya. Kita ini identifikasi nih, ini pakai belanja barang atau pakai belanja modal kan gitu ya. Maka kita kasih pertanyaan dulu nih. Apakah barang yang kita beli tadi itu memenuhi kriteria aset tetap atau aset lainnya atau tidak? Artinya kalau aset tetap aset lainnya itu kan aset yang usianya lebih dari 12 bulan gitu teman-teman ya. Lebih dari 12 bulan. Oh, kalau dia memenuhi definisi aset tetap, nih ya, berarti ditanya lagi nih, apakah memenuhi nilai minimum kapitalisasi artinya memenuhi batas minimum kapitalisasi. Jika ternyata tidak, maka dia jadi belanja barang. Tapi kalau memenuhi batas minimum kapitalisasi, maka dia jadi belanja modal. Nah, yang ini tadi, kalau tidak memenuhi definisi aset tetap atau aset lainnya, maka dia otomatis belanja barang. Nah, jadi gini, ya, ini pelan-pelan ya. Misalnya kita beli sesuatu nih, beli sesuatu barang ya di kantor ya. Nah, kita identifikasi dulu nih, barang ini kira-kira bisa kita kategorikan sebagai aset tetap atau aset lainnya nggak? Aset tetap tuh contohnya apa, Mbak? Mobil. Mobil, apalagi Tanah, Bangunan, Pak. bangunan, bangunan ya, mesin fotokopi, komputer Pak. ya, itu kan aset tetap ya. Kalau aset lainnya apa? Alat tulis kantor, Pak. Itu persediaan, Mas. Itu nanti. Oh, hell ya. PC, Pak. PC, laptop. Nah, itu aset tetap. Kalau aset lainnya apa? Aset lainnya itu biasanya aset tak berwujud, ya. Itu kan manfaatnya juga lebih dari 12 bulan ya. Artinya kalau aset itu manfaatnya lebih dari 12 bulan, maka kita kejar lagi pertanyaan, mau ini batas minimum kapitalisasi nggak? Ya. Kalau dia katakanlah manfaatnya kurang dari 12 bulan, tidak ini ya, maka dia otomatis pakai belanja barang. Katakanlah tadi beli ATK. ATK kan diharapkan habis nggak sampai 1 tahun kan Mas, Mbak? Ya nggak? Atau beli oli, beli apa spare part yang mau dipakai, misalnya ya, isi printer segala macam itu kan yang akan habis nggak lebih dari 1 tahun. Tapi itu otomatis belanja barang. Tapi kalau dia lebih dari 12 bulan, maka kita lihat lagi nih, itu nilai pembeliannya per unit memenuhi batas minimum kapitalisasi nggak? Artinya sesuai PMK. Nanti kita baca di PMK 181 teman-teman ya. Kalau nggak salah tahun berapa ya? 2016 ya. Tentang penatasan BUMN ya. Itu Anda lihat bahwa yang mengenal batas minimum kapitalisasi untuk perolehan aset tetap hanya dua, yaitu gedung bangunan dan peralatan mesin. Jadi kalau teman-teman di kantor misalkan beli peralatan mesin atau beli gedung bangunan, maka di challenge dulu nih, mau di batas minimum kapitalisasi nggak? Nanti kita bicarakan lebih lanjut di aset tetap ya. Jika iya, maka bisa pakai belanja modal. Tapi jika enggak, maka dia ditreatment kayak beban biasa, maka pakai belanja barang. Itu kira-kira ya teman-teman. Jadi setiap belanja yang mengadakan aset untuk kantor, maka kita akan challenge dia belanja barang atau belanja modal. Ya, ada pertanyaan nggak, Mbak? Mas? Tadi aset lainnya contohnya apa, Pak? Misalkan kalau ada, kita kan di Kemenkeu ada lisensi Microsoft Office ya, Pak ya. Ya, itu Itu aset termasuk lainnya. aset lainnya nggak, Pak? Itu masuk kelompok aset lainnya, Siap, Mas. Aset tak berwujud soalnya. siap, Jadi Pak. kayak nanti ada apa namanya dana yang dibatasi penggunaannya,
ada kemitraan dengan pihak ketiga, itu aset lainnya gitu ya. Nah, oke, sekarang kita bicara tentang konsep pengakuan ya. Kan tadi dikotomi belanja barang dan belanja modal udah. Sekarang konsep pengakuan beban. Artinya tadi udah saya singgung bahwa beban itu diakui ketika di tiga kelompok ini ya. Terjadinya penurunan manfaat, terjadinya konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Contohnya apa? Terjadinya penurunan aset yaitu terjadinya penyisian piutang tadi atau penyusunan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud. Berarti ada beban di sana, ya. Terus di sini ada namanya konsumsi aset, artinya konsumsi aset itu berarti ada penurunan aset. Penurunan asetnya bisa berupa pengeluaran kas, bisa yang tidak didahului kewajiban atau berupa konsumsi aset non kas. Ya, contohnya ini pembayaran gaji kan pasti ngeluarin duit ya teman-teman ya. Perjalanan dinas juga ngeluarin duit, pembayaran subsidi juga ngeluarin duit, dan penggunaan persediaan yang tanpa duit artinya duitnya sudah dikeluarin kemarin kan. Itu namanya konsumsi aset. Ya. Sementara kalau timbul kewajiban berarti ada kita menerima manfaat dari pihak-pihak tertentu dan kita belum bayar ya berupa tagihan listrik, ya, tagihan telepon ya yang memang belum dibayar oleh pemerintah. Nah, jadi ini tiga kelompok kapan kita mengakui adanya beban di instansi pemerintah ya. Penurunan manfaat ekonomi, terjadinya konsumsi aset dan timbulnya kewajiban. Betul ya. Nah, di sini menarik. Ketika sudah beban, maka kapan kita mengakui belanja? Secara umum, kalau kita bilang pengakuan belanja, maka belanja itu pakai dua mekanisme ya teman-teman ya, yang sudah biasa pegang ini, apa namanya, pengelolaan DIPA ya. Jadi secara umum belanja itu diakui pakai dua mekanisme. Apakah belanjanya menggunakan mekanisme LS atau menggunakan mekanisme petty cash? Ya, ini petty cash teman-teman ya. Anda sudah belajar petty cash kan di pengantar akuntansi, uang persediaan ya. Nah, yang namanya LS berarti uang itu ditransfer dari rekening kas negara ke pihak penerima. Misalkan langsung ditransfer ke pegawai, kalau belanja pegawai ya teman-teman ya. Ditransfer ke hotel, kalau ada paket meeting, ditransfer ke apa namanya, ke mana lagi? Ke kontraktor kalau kita dalam rangka membangun gedung dan bangunan gitu ya. Itu LS, tanpa dia mampir ke bendahara pengeluaran. Tapi kalau mekanisme GU, SPDD GU ini berarti kita pakai uang persediaan atau pakai petty cash. Artinya dari Erkun itu transfer uang dulu ke bendahara pengeluaran. Katakanlah petty cash-nya satu bulannya 1 miliar misalkan. Maka dia akan pakai uang 1 miliar itu bendahara pengeluaran. Ya, pakai untuk belanja-belanja. Kemudian dia akan minta ganti. Ganti uang. Namanya pakai mekanisme ganti uang. Kebetulan teman-teman, kalau di pemerintah pusat itu petty cash-nya kita pakai sistem impressed fund. Impressed fund itu maknanya gimana, Mbak? Mas? Yang masih ingat nggak? Selain Impress Fund, lawannya apa? Sebelum jelasin Impress Fund, masih bingung. Lawannya Impress Fund apa, Mbak, Mas? Saya lupa, Pak. Saya tidak ingat. Ini Impress Fund, lawannya adalah fluctuating. Nah, kalau fluctuating itu sistem GU yang ada di Pemda, teman-teman. Ya, kita di pusat pakai Impress Fund, di Pemda pakai fluctuating ya. Ya kan dulu teman-teman pura-pura sudah belajar akuntansi Pemda ya. Jadi dianggap teman-teman tahu fluctuating ya. Kalau impress fund, GU-nya adalah uang persediaannya gini. Uang itu di drop ke kas, dari kas negara ke bendahara pengeluaran. Kemudian sama satker tersebut dia hanya mencatat pertama kali uang itu diterima, sama terakhir kali nanti dia harus terbit SP2DG Unihil. Artinya mempertanggungjawabkan semua penerimaan. Jadi transaksi yang di tengah-tengah itu pengeluaran-pengeluaran untuk belanja tidak dicatat sebagai pengeluaran kas di bendara pengeluaran. Kenapa? Karena dia langsung diganti kan, langsung di top up lagi, langsung di top up lagi sehingga dia tidak mencatat mutasi kas di bendara pengeluaran di tengah-tengah itu antara pertama kali terima uang dari kas umum negara sampai terakhir kali mempertanggungjawabkan akhir tahun dalam bentuk SP2DG Unihil. Ya, beda dengan yang Pemda.
Pemda itu setiap Satker Pemda SKPD mengeluarkan uang untuk belanja pakai uang persediaan, maka dia akan mengkredit kas di bendara pengeluaran. Ya. Kalau di pemerintah pusat enggak, misalkan katakanlah punya UP itu buat beli konsumsi rapat. Kalau pakai UP, maka di pusat itu enggak perlu mengkredit kas di bendara pengeluaran. Kenapa? Karena sudah otomatis diganti di top up dengan SP2DGU. Sehingga tidak perlu mengkredit SP apa namanya kas di bendara pengeluaran. Itulah yang dimaksud dengan metode Impres Fund. Gitu ya. Nah, kalau yang Pemda, debit kredit kas di benda pengeluarannya sering. Kalau di pusat, debitnya pertama ketika terima SP2D UP, dan terakhir akan dikredit ketika terbit SP2D GU nihil. Nanti kita akan perlihatkan contohnya. Gitu ya Mbak, Mas. Nah, itu adalah pengakuan belanja. Sebaliknya, kalau pengembalian belanja bagaimana Pak? Pengembalian belanja ada dua nih. Apakah atas belanja tahun berjalan atau atas tahun sebelumnya? Kalau atas tahun berjalan dianggap sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan, ya, realisasi belanjanya berkurang. Sedangkan kalau dari tahun lalu, maka langsung diterima sebagai pendapatan lain-lain ya, yang di PNBP namanya pendapatan pengembalian belanja tahun anggarannya lo TAIL. Kita sering melesetin pendapatan tuyul gitu ya. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu dapat dapat setoran dari pengembalian belanja tahun lalu gitu ya, yang nggak kita rencanakan. Oke. Transfer nggak usah dicatat dulu. Nah, sekarang kita mau mendefinisikan masing-masing ini ya secara lebih detail. Oke. Oke, ada pertanyaan dulu Mbak, Mas. Izin bertanya, Pak. Tes. Izin, Pak. Ya, silakan. Izin, Pak. Tadi kan disampaikan kalau Impres Fund itu digunakan oleh pemerintah pusat dan fluctuating oleh Pemda. Sebetulnya apa alasan dibalik kedua perlakuan tersebut, Pak, antara pusat dan Pemda? Nah, itu hanya mereka yang bisa jawab nih, Mas. Siapa? Jadi kan sebenarnya kan gini ya, namanya pilihan itu kan pilihan kebijakan akuntansi kan sah-sah saja ya, karena tidak diatur di dalam standar ya. Di dalam standar itu tidak mengikat Anda mau bagus pakai impress fund, terus pakai fluctuating silakan gitu. Akhirnya itu kan matters of management cash ya. Kita nggak diatur itu, tapi secara teori memang kalau di pusat itu nggak mau ribet itu loh, Mas, nggak mau ribet apa namanya mengkredit kredit kas di bendara pengeluaran. Kenapa kan mungkin transaksinya banyak gitu ya di pusat. Kalau di daerah kan mungkin setiap satker kan nggak terlalu banyak ya Mas ya, sehingga dia kalau mau mengkredit kas di bendara pengeluaran ya nggak apa-apa juga gitu. Kalau saya sih lihat praktisnya ke praktikalnya gitu. Gitu ya. Siap, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi sebelum kita break sholat isya. Izin bertanya, Pak. Silakan, siapa nih Mas Lutfi, 50. Lutfi deh Lutfi. 50. Siap. Lutfi. Saya masih agak kurang paham, Pak, terkait dengan pengembalian belanja itu contoh konsepnya yang seperti apa ya, Pak? Nah, gini. Contohnya. Misalkan gini Mbak, Mas Lutfi, kita kasih apa namanya uang persediaan buat perjalanan dinas, gitu ya Mas ya. Terus ternyata hotel yang Anda inapi lebih murah dari yang direncanakan Mas. Ya, tadinya kan sudah keluar GU, sudah keluar UP ya Mas ya. Katakan sudah terlanjur diakui belanja perjalanan dinas, yaitu belanja barang. Maka kan Mas Lutfi balikin Kang, ya enggak? Oh ternyata enggak sebesar itu dikembalikan, yaitu namanya koreksi relasi belanja Mas. Atau kelebihan honor. Honor ngajarnya kelebihan atau honor lemburnya honor lembur. Kok honor lembur sih? Lembur ada honornya nggak sih? Honor apa namanya yang sering itu gitu Mas dulu kita waktu saya belum diangkat jadi dosen ya pertama kan dapat honor ngajar. Tahu tuh katanya kelebihan honor ngajar. Kayak kita balikin ya. Kalau itu ketahuan di tahun berjalan. Tapi kok katakanlah berasal dari relasi belanja tahun lalu ketahuan sama BPK kata lo ini harusnya belanjanya nggak segini nih. Dikembalikan dong, dikembalikan itu jadi pendapatan lain-lain. Itu ya Mas Lufti ya. Siap, terima kasih, Pak. Baik. Baik, kita break dulu ya Mbak, Mas. Kira-kira 10 sampai 15 menit untuk sholat Isya ya. Baik, makasih.
Baik, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan jelaskan ya secara singkat definisi dari masing-masing ini ya teman-teman ya. Masing-masing belanja maupun beban. Eh, yang keluar mana itu? Ini beban pegawai. Belum di beban pegawai. Bagaimana kita mengukur beban pegawai, teman-teman? Dicatat sebesar resume tagihan. Jadi yang dimaksud dengan resume tagihan ini adalah teman-teman angka yang tercantum di dalam SPM, ya, surat perintah membayar. Jadi kalau Satker nanti dibilang melakukan resume tagihan, berarti dia menerbitkan SPM. Mau dia SPM GU, mau dia SPM LS, namanya resume tagihan. Jadi berapa nilai nominal yang ada di situ itu yang akan diakui sebagai beban pegawai. Kemudian beban persediaan munculnya kapan? Dicatat sebesar pemakaian persediaan. Nah, ini yang menarik ya, teman-teman ya. Antara akuntansi pusat sama daerah nanti agak beda tentang persediaan. Tapi ini secara umum gini dulu ya, bahwa beban persediaan itu timbul karena kita mengkonsumsi persediaan pemerintah pusat. Kemudian beban barang dan jasa itu juga dicatat sebesar resume tagihan yang ada di SPM ya. Beban pemeliharaan juga sebesar resume tagihan. Artinya kalau kita bilang resume tagihan di beban berarti nanti juga hal yang sama dilakukan untuk belanja gitu ya. Karena belanja kan berdasarkan terbitnya nanti SPM sama SP2D kan. Beban perjalanan dinas juga resume tagihan. Nah, ini teman-teman ya. Nanti di sini ada istilah beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Artinya begini, kadangkala Satker itu membeli suatu barang tapi bukan untuk dikonsumsi sendiri, ya, untuk diserahkan kepada masyarakat. Manakala peruntukannya itu untuk diserahkan kepada masyarakat, maka kita nggak menggunakan kata-kata beban barang atau beban ya persediaan, tapi beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, ya, sebesar resume tagihan. Artinya memang barang ini akan diserahkan ke masyarakat untuk digunakan oleh masyarakat atau pihak di luar instansi pemerintah. Ini kalau beban bunga, beban subsidi, ini kita jumpai nanti di laporan keuangan BUN ya, di Satker KL belum ada. Demikian juga hibah, kalau bansos ada di KL juga sih bisa, semua tagihan. Beban transfer juga nanti di BUN, beban lain-lain juga di BUN. Nah, beban penyusutan dan amortisasi ada di KL juga ya, dicatat sebesar perhitungan akuntansi. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan dokumen SP2D ya, karena dia berdasarkan perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing-masing jenis aset tetap. Semua aset tetap hakikatnya disusukan kecuali tanah ya, kecuali tanah dan KDP, konstruksi dalam pengerjaan itu juga tidak disusutkan. Kemudian beban penyelesaian piutang juga sebesar perhitungan akuntansi ya atas perlakuan penyelesaian piutang tak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang. Itu kalau beban. Terus kalau belanja bagaimana Pak? Seperti halnya tadi pendapatan yang kita bahas pekan lalu, di belanja ini juga kita mengenal pengukuran berdasarkan asas bruto. Artinya dari nilai nominal sesuai SPM atau SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan itu tidak boleh ada faktor pengurang istilahnya begitu ya. Jadi misalkan ada potongan, pajak, segala macam ya tidak mengurangi nilai belanja. Belanja tetap bruto. Gitu ya.
Ditransfer nggak perlu. Nah, ini ada special treatment bahwa beban persediaan tidak memperhitungkan persediaan yang diperoleh dari belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat tadi ya. Jadi kalau ada akun beban barang di Satker, maka sebenarnya di dalamnya tuh benar-benar murni persediaan atau barang yang dikonsumsi oleh kantor tersebut ya. Tidak masuk di dalamnya adalah belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat atau dan juga persediaan yang diperoleh dari belanja bansos untuk barang. Kadang-kala kita beli barang pakai belanja bansos. Kenapa? Karena tujuannya untuk disalurkan dalam rangka bantuan sosial. Jadi benar-benar ya beban persediaan ini murni beban yang berasal dari konsumsi persediaan instansi tersebut. Tidak termasuk dalam tadi ya beban belanja barang yang diserahkan pada masyarakat maupun dalam bentuk bansos. Lalu spesial treatment berikutnya adalah hibah aset tetap. Ingat nggak kemarin hibah aset tetap ya? Kemarin berarti hibah barang ya. Yang dimiliki oleh pemerintah yang sebelumnya dibeli dengan jenis belanja modal, maka ketika aset tetap tersebut diserahkan kepada masyarakat, tidak dicatat sebagai belanja barang hibah, melainkan dicatat sebagai beban dari kegiatan non operasional. Jadi gini, Satker itu tadinya beli, katakanlah beli peralatan mesin, misalkan beli mobil gitu ya. Kan kalau bikin mobil pakai belanja modal kan ya, ya nggak? Nah, kemudian memang niatnya eh, apa ya? Niatnya itu untuk dipakai tadi awalnya. Tapi kemudian for some years later ya, setelah beberapa tahun kemudian, ini ada yang lebih membutuhkan barangnya kita serahkan kepada pihak lain. Nah, kalau itu namanya bukan beban hibah. Kita nggak memberikan hibah barang kepada yang lain, tapi kita sebut kegiatan non operasional. Kenapa? Karena niat awalnya memang tadinya mau dipakai. Beda halnya, nanti teman-teman kalau belajar aset tetap dan persediaan, kalau kita beli mobil, tapi dari awal sudah punya niat, bahwa oke saya beli mobil baru ini tujuannya buat diserahkan ke pihak lain, katakanlah ya, saya kasih untuk ini pemenang lomba Hori, wah, lomba Hario, wah Republik Indonesia, yang bisa lari maraton, wah, paling cepat ya misalkan ya. Beli mobil niatnya untuk itu, maka itu nggak pakai belanja modal, dia pakai belanja barang. Kenapa? Karena mobilnya memang akan diserahkan, bukan dipakai oleh kantor tersebut. Maka dia pakai belanja barang. Dan kalau dia keluar barangnya, maka diakui sebagai belanja, bukan apa namanya peralatan mesin yang diserahkan kepada pihak lain. Nanti ada beban seperti itu ya. Jadi bukan beban persediaan. Ya, jelas atau ya. Jadi ada aset tetap yang niat awalnya dipakai, kemudian kita hibahkan, hakikatnya itu bukan beban hibah, tapi beban non operasional. Sebaliknya, yang dari awal sudah kita niatkan untuk diserahkan, maka itu nggak bisa diakui sebagai pakai belanja modal, nggak bisa, dia pakai belanja barang. Kenapa? Karena nanti ketika diserahkan beneran, maka akan jadi beban peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat. Oke, ada pertanyaan Mbak, Mas sampai sini dulu sebelum saya lanjutkan ke penyajiannya. Izin Pak, Silakan Mbak Sabrina. izin konfirmasi terkait yang ini tadi Pak, terkait dengan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sama hibah. Itu berarti pembedaannya di niat awalnya ya Pak? Atau Betul. seperti apa? Terus kalau misal untuk eh, kasus walaupun dia barang modal, tapi diperuntukkan tadi berarti masuknya tetap belanja barang yang untuk pemerintah seperti itu Pak? Yang untuk masyarakat. Ya, betul, Mbak. Jadi istilah katanya innamal a'malu binniyat ya. Bahwa amal itu tergantung dari niat awal ya. Jadi kalau niatnya tadi beli mobil untuk diserahkan kepada masyarakat, maka Anda jangan pakai belanja modal. Kan memang mobil tadi atau komputer apapun namanya saya tetap tadi kan tujuannya bukan dipakai untuk operasional kantor, betul nggak? Tujuannya untuk diserahkan. Sesuatu yang diserahkan itu adalah persediaan. Gitu ya. Maka kalau persediaan, maka nggak boleh pakai belanja modal, dia belanja barang. Nah, gitu ya, itu satu. Kebalikannya, tadi Pak memang niat awalnya buat dipakai nih. Oke, jadi pakai belanja modal dong, betul. Sepanjang dia memenuhi batas minimum kapitalisasi. Kemudian some years later, beberapa tahun kemudian, di, berubah peruntukannya kita hibahkan. Ya, bahasa operasional kan kita hibahkan nih kepada pihak lain ya. Tapi kita nggak boleh nyatat sebagai beban hibah. Kenapa? Kan kita di KL, satu di KL. Kedua, ini memang bukan hibah, tapi
kita anggap sebagai beban non operasional. Beda kalau misalkan kita itu beli mobil itu pakai pos belanja hibah. Ya, kalau barangnya dikeluarkan jadi beban hibah. Gitu teman-teman ya. Nah, itu kalau belanja maupun beban hibah kan bukan domainnya KL, dia domainnya Bendara Umum Negara. Itu ya Mbak Safrina ya. Ya, terima kasih, Pak. Oke, any other questions please? Siap. Izin bertanya, Pak. Silakan siapa nih Mas Lufti Oh, ya? Boleh. ini misal aset tetapnya itu hasil tangkapan itu nanti masuk pencatatannya bagaimana ya, Pak? Kayaknya selama ini nggak ada terkait pencatatan itu, Pak. Yang mengakui pencatatannya nanti siapa ya, Pak? Hasil tangkapan apa Mas? Misal ada aset tetap kendaraan, Pak. Ah, Hasil tangkapan dia membawa misal rokok ilegal gitu, Pak. Nanti, ilegal. Itu biaya mm, cukai ya. ya, ketika ditangkap nanti proses pencatatannya gimana, Pak? Apa emang nggak dimasukkan dari awal sampai akhir ya? Harusnya dicatat Mas. Jadi itu kayaknya dulu pernah mahasiswa saya waktu D3 ada bikin karya tulis itu kan tulis akhir ya. Kan ada barang dikuasai negara gitu-gitu ya. Eh, Iya. dia dia itu gini. Dia kalau sudah statusnya ada ditetapkan dikuasai oleh negara, berarti kan kita anggap sebagai aset tetap milik negara. Maka ketika pertama kali mencatat itu kita akuikan sebagai aset tetapnya nih, ya. Kemudian kredinya apa Pak? Jadi kredinya kita seolah-olah mendapatkan apa ya? Seolah mendapatkan pendapatan hibah, tapi namanya pendapatan rampasan Mas ya. Ya, cuman pendapatan rampasan itu eh, harusnya kalau pendapatan sifatnya kayak gitu dia masuknya ke pendapatan PNBP Mas. Jadi pendapatan PNBP akrual ya, bukan PNBP tunai ya, karena kan nggak ada uangnya. Nanti perhitungannya gimana Pak? Perhitungannya berdasarkan nilai wajar. Kita panggil appraisal. Ini kira-kira barang ini nilainya berapa? Karena kan kita nggak tahu nih bukti invoice-nya harganya berapa kan. Jadi kita pakai nilai wajar. Itu Mas Lufti ya. Tetap harus diakui itu Mas. Kalau sudah dinyatakan itu dikuasai negara, harus kita akui. Misalkan diakui sementara oleh Bea Cukai monggo. Tapi misalkan mau diserahkan ke pihak lain nanti tinggal namanya transfer out gitu ya. Itu nanti di pembahasan di aset tetap ada Mas. Siap, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi teman-teman? Baik, kita lanjutkan teman-teman ya, Mbak, Mas. Oke. Nah, ini penyajian beban di laporan operasional teman-teman ya. eh Ya gambarnya gini lah ya. Ini pasti ada beban pegawai, beban persediaan ya, beban jasa segala macam ini ya, ya. Kemudian pendapatan dikurangi beban menjadi surplus defisit LO. Ditambah kegiatan operasional tadi ya, tambah luar biasa menjadi surplus defisit LO yang terakhir gitu ya. Nah, ini selanjutnya adalah bahwa eh, belanja itu disajikan di LRA, betul, sebagai pengeluaran negara. Kemudian juga disajikan di laporan arus kas ya, jangan lupa kita punya laporan arus kas. Masuk ke kategori aktivitas operasi atau arus kas keluar sebagai aktivitas investasi dan CLK untuk memudahkan penggunaan mendapatkan informasi. Ya, ini apa namanya? Bagaimana kita menyajikan belanja-belanja gitu ya. Nah, ini apa contohnya formatnya ya. Oke, transfer nggak perlu kita bahas nanti ada sesi sendiri. Oke, sekarang kita akan masuk ke ayat jurnal standar ya. Kita fokus ke beban dan belanja saja. Baik, teman-teman kita kenalkan istilah bahwa ketika bicara belanja seperti saya sebutkan di awal, belanja itu ada sifatnya expendable, artinya dia tidak menambah aset BMN intracomptable. Artinya intracomptable apa, Mbak? Mas? Artinya apa intracomptable? Ayo, Aset yang dibelanjakan dengan belanja barang, Pak. are you sure? Intra. Lawannya intracomptable apa, Mbak? Mas? Extra Inter, Pak. countable. Extra comptable. Bukan Extra. Inter Milan. Ya, Pak. Intra comptable, lawannya ada extra comptable. Jadi apa maknanya intra comptable di sini, teman-teman? BMN yang intra comptable artinya BMN tersebut disajikan di dalam neraca. Ya.
Tapi kalau BMN extra comptable, BMN itu tidak disajikan di neraca, itu di catatan di simak BMN ada tapi di neraca nggak ada. Itu namanya extra comptable. Ya, nah, nanti kita juga bicara dua-duanya ya. Sekarang kita fokus dulu di sini. Belanja yang sifatnya expendable artinya tidak menghasilkan aset di neraca, ya, tidak menambah aset BMN intracomptable. Itu belanjanya apa aja? Nah, ini belanja pegawai, kemudian belanja barang yang tidak menghasilkan BMN, banyak belanja bunga, subsidi, belanja hibah, belanja bansos yang tidak menghasilkan BMN, maupun transfer ke dana daerah dan dana desa. Nah, ini namanya kelompok jenis-jenis belanja yang jadi expense istilahnya gitu lah ya. Sementara ada jenis belanja yang sifatnya intracomptable, yaitu menambah aset BMN-nya, itu berupa belanja modal dan belanja barang persediaan, serta belanja bansos yang menghasilkan BMN. Dari tiga ini ya. Jadi ini menghasilkan aset yang akan disajikan di neraca. Bisa bedain ya teman-teman ya. Ada yang belanja yang sifatnya expand, ada yang sifatnya menambah nilai aset. Kita akan bahas jurnal-jurnal transaksinya. Nah, sekarang kita pelan-pelan dulu dari ini. Misalkan, ini apa nih? Oke. Ini ada belanja yang tidak menghasilkan BMN atau sifatnya expendable. Maka jurnal tersebut diawali dengan adanya komitmen belanja misalkan. Misalkan Anda ditanya mulai transaksi komitmen belanja teman-teman ya. Maka kalau ada komitmen belanja, kita catatnya kemarin gimana Mbak Mas? Single entry ya, single entry dan hanya di jurnal akrual saja. Ini maksudnya jurnal anggaran itu jurnal pelaksanaan anggarannya gitu ya, komitmen belanja. Oke. Nah, mohon maaf ya, ini ada iklan. Oke, tadi jumlah komitmen adalah di akrual, artinya ketika bicara tentang transaksi anggaran kemarin ya. Nah, kemudian ada resume tagihan. Resume tagihan belanja berarti judulnya adalah beban. Jadi kalau kata-kata resume tagihan ada terbitnya SPMLS atau SPMGUTU atau SPMGU nihil. Makanya ajudan standarnya gini ya. Kalau ada resume tagihan berarti judulnya lah beban karena ini transaksi beban yang menolak transaksi belanja yang sifatnya tidak menghasilkan BMN intercomptable, maka berarti di expense ya. Beban pada belanja yang masih harus dibayar. Misalkan ya beban barang, berarti kreditnya ya belanja barang yang masih harus dibayar. Saya biasanya menyingkatnya adalah untuk gampangannya ya YMHD untuk keperluan belajar. Belanja, katakanlah belanja barang yang masih harus dibayar. Belanja belanja pegawai yang masih harus dibayar itu jurnal standar untuk resume tagihan. Ya. Dan Izin tidak bertanya, ada Pak. jurnal pada ya gimana Mas Satria? Izin, Pak, kalau resume tagihan itu eh, dinyatakan resume tagihan ketika udah baru menerima tagihan dari vendor ataupun dari pihak ketiga, atau ketika bendahara itu sudah mengeluarkan uang atas tagihan tersebut, Pak. Ini resume tagihan itu kita sudah mengesahkan Mas, misal pengeluaran sehingga kita apa namanya bukan mengesahkan yang menyetujui ada pengeluaran itu yang kita wujudkan dengan penerbitan SPM Mas. Mau dia SPMLS atau SPMGUTU nihil ya, itu itu namanya resume tagihan, ya. Kalau misalkan baru bendahara pengeluaran ngeluarin duit buat belanja, maka karena kita kayak impress fund kita nggak nyatet apa-apa, ya. Kita tidak mengkredit kas di bendahara pengeluaran gitu ya. Oke. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.
Oke, mohon maaf lagi iklan ya. Oke. Kemudian ini tidak ada jurnal pada kuasa bun atas komitmen belanja dan resume tagihan belanja bersifatnya expendable. Jadi di kuasa bunnya nggak perlu nyatet kalau ada kayak gini ya. Nah, kemudian gimana Pak kalau terjadi realisasi belanja tadi kan SPM ya. Kalau realisasi belanja berarti terbit SP2DLS atau SP2DGU TU Tenihil ya. Maka kita balik tadi. Belanja titik-titik yang masih harus dibayar, debit kreditnya adalah ditagihkan kepada entitas lain. Kemudian jurnal kasnya kita nulis belanja, mau jenis belanja barang, belanja pegawai, belanja bansos ya. Kreditnya adalah ditagihkan kepada entitas lain. Itu di SAI. Kemudian kalau sudah ada eksekusi belanja ini di sabunnya, sabun siap serta akuntansi pusat ya, toko sabun dia nyatanya kebalikannya ya. Ini karena detail di sini detail ya. Ini detail ini detail. Detail pada kas, yang ini juga detail pada kas. Kemudian ada pengakuan belanja pada detail untuk masuk ke laporan arus kas. Ini pencatatan dari kuasa bunnya. Ini kebalikan dari yang di satkernya ya. Satkernya kan belanja yang masih harus dibayar pada detail ini dibalik detail pada kas gitu ya. Yang jurnal kasnya juga gitu. Belanja pada detail pada detail pada kas. Kemudian ketambahan belanja detail. Kan sebenarnya sama dia. Sebenarnya dia sama kayak akrual, detail pada kas gitu kan ya. Cuma di sini memunculkan ini supaya bisa masuk ke laporan arus kas. Oke. Bisa dipahami Mbak, Mas yang ini dulu sebelum ke slide berikutnya. Oke, terus gimana Pak kalau ada pengembalian? Pengembalian belanja tahun anggaran belanjar, tahun anggaran belanja sampai tahun anggaran berjalan, mohon maaf ya. Langsung ke kas negara ya, berarti detail, ini juga detail ya, jurnal akrual jurnal kasnya, kreditnya adalah beban, expendable ya. Yang di kas adalah kreditnya adalah belanja, artinya dia mengurangi realisasi belanja. Kalau dia mengurangi realisasi belanja, berarti otomatis pagu tahun itu naik tuh, di top up lagi kan itu. Nah, kalau yang sabun siap, toko sabun kebalikannya kan kas pada detail, ini kas pada detail, kemudian detail pada belanja. Ya, di pengembalian belanja tahun anggaran berjalan. Gimana kalau pengembalian tahun yang lalu langsung detail, ini juga detail, kreditnya PNBP lainnya, ini juga PNBP lainnya. Sementara di kuasa punya tinggal dibalik ya. Kas pada detail, ini kas pada detail, kemudian detail pada PNBP lainnya untuk keperluan masuk ke laporan arus kas. Ya, ini jurnal standar banget untuk pengakuan belanja, realisasi apa pengembalian belanja tahun berjalan maupun belanja tahun anggaran yang lalu. Nah, sekarang gimana Pak kalau ada belanja yang menghasilkan BMN intracomptable? Maka di sini atas diterimanya aset tetap atau aset raja atau persediaan, namun kalau belum terverifikasi kondisi BMN, artinya kita belum terima barang, belum kita cek ya, udah terima tapi belum kita cek barangnya ini sesuai dengan pesanan nggak, kualitasnya sesuai dengan pesanan nggak, jadi belum terverifikasi dan belum terverifikasi resume tagihan belanja, maka jurnalnya adalah ini ya. Kita mencatat semua adalah persediaan yang belum diregister, istilahnya gitu ya teman-teman ya. Jadi istilahnya aset yang belum diregister. Aset tetap yang belum diregister, aset lainnya yang belum diregister, kreditnya adalah utang yang belum diterima tagihannya. Kenapa kita belum diterima tagihannya? Karena belum memproses invoice-nya, ya. Kita belum meresume tagihkan, ya, meresume tagihin. Sehingga kreditnya adalah bukan belanja barang atau belanja modal yang masih harus dibayar, tapi utang yang belum diterima tagihannya. Ini menunjukkan bahwa ketika ada serah terima ini kita belum melakukan verifikasi kondisi BMN. Sehingga kita hanya mengakui persediaan yang belum diregister, aset yang belum diregister ya pada utang yang belum diterima tagihannya. Oke, ini awal-awal Ber- begini. Ya, silakan ada pertanyaan. Berarti itu Izin ketik Pak. izin Pak. Silakan siapa? Berarti itu ketika BAST ya Pak? Ya, Atau ketika BAST dan belum masuk ke simak BMN istilahnya gitu. Izin Pak. Silakan. Izin memastikan Pak. Berarti kan tadi jurnal ini dicatat ketika sudah BHST ya Pak. Udah ada BAST, tapi Benar. belum masuk simak BMN. Semisal masih ini Pak, kayak contohnya ada pembayaran termin kontrak di mana kontraknya itu adalah pengadaan belanja modal. Misal
aset tetap berupa surplus gitu Pak. Nah itu nanti pencatatan untuk pembayaran transaksi tersebut gimana? Transaksi apa Mas tadi? Tarpras. Pembayaran termin kontrak gitu Pak. Apakah tidak perlu dicatat Oh, menunggu kalau termin sampai ada kontrak apa Mas BST-nya atau pembangunan ya gimana? Mas ya? Iya Pak, betul. Nah, itu nanti masuknya ke KDP Mas. Konstruksi dalam pengerjaan. Itu nanti bahasa pembahasan aset tetap ya Mas. Belum masuk ke sini. Betul Pak. Ya. Oh, siap. Oh, nanti sabar. Itu seru tuh. Kasusnya seru banyak tuh ya. Apa namanya? Kompleksitas masalahnya banyak ya. Nanti di topik aset tetap ya. Oke, disimpan dulu. Oke, ada lagi teman-teman? Nah, ini seru ya, meskipun 10 orang tapi punya pengalamannya macam-macam. Jadi kita kaya ya diskusi kita ya, meskipun cuma 10 orang ya. Oke. Nah, terus gimana Pak kalau terjadi resume tagihan tadi setelah BST terjadi resume tagihan kan menerbitkan SPMLS atau SPMGU TU nihil ya teman-teman ya. Maka yang namanya tadi utang belum diterima tagihannya di kredit debit, kreditnya adalah belanja yang masih harus dibayar. Yang namanya belanja yang masih harus dibayar berarti dia kewajiban kan. Kayaknya punya ada utang belanja gitu lah ya. Belanja yang masih harus dibayar tergantung jenis belanjanya. Apakah dia belanja barang atau belanja modal yang IMHD tadi yang masih harus dibayar. Kemudian setelah kita verifikasi kondisi BMN teman-teman, nah kita balik nih ya. BMN-nya kita akui semua secara definitif persediaan pada persediaan yang belum diregister, aset tetap pada aset tetap yang belum diregister, aset lainnya dan atas pada aset lainnya yang belum diregister. Ini kalau sudah kondisinya terverifikasi masuk ke simak BMN. Itu ya teman-teman ya. Jadi harusnya nanti di akhir tahun nggak ada tuh kata-kata aset yang belum diregister. Kalau ada berarti dia belum selesai tuh, belum tuntas verifikasi kondisi BMN-nya ya. Itu salah nanti ya. Eh, itu kan pernah ada temuan tahun berapa tuh di mana ya? Kementerian Dalam Negeri apa ini ya. Jadi ada dulu persediaan yang belum diregister. Isinya adalah stok stok untuk KTP. Ya. Stok KTP yang ingat ya waktu dulu awal-awal kita pencetakan KTP yang seumur hidup itu ya. Itu kan banyak ya. Sampai kita kehabisan bahan waktu itu di Kemendagrinya ya. Itu kan jadi teman BPK kenapa? Karena kondisi fisik BUMN-nya waktu itu belum terverifikasi. Sehingga nyebutnya adalah persediaan yang belum register. Padahal itu harusnya nggak boleh muncul di neraca akhir tahun. Berarti dia belum verifikasi dong. Ya enggak. Harusnya ada selesai di akhir tahun gitu. Oke, ketika resi belanjanya berarti tinggal belanja MHD pada Dikel, belanja barang pada Dikel. Kemudian di sabun siapnya dibalik ya detail pada kas, ini detail pada kas, kemudian munculkan belanja pada Dikel untuk keperluan penyusunan laporan arus kas. Ini ya, ini konsepnya kan gitu ya. Nah, gampang nih. Terus kalau pengembalian belanja Pak, seperti tadi yang di belanja expendable, yang di sini juga ya. Detail pada persediaan yang belum. Jadi kalau kalau di sini gini, kalau ada pengembalian belanja, nggak semua sekedar mengembalikan beban, tapi ini karena tadi yang dicatatkan bukan beban, tapi apa aset ya Mbak Mas. Jadi kita munculkan apa namanya asetnya kan harusnya kan kalau sudah dikembalikan dan sudah diregister, harusnya nggak perlu ada gini-gini lagi ya. Ini kayak muter-muter loh. Habis ini nanti dimunculin lagi yang belum register pada persediaan. Jadi mumet ya. Harusnya bisa aja nih detail langsung pada persediaan, detail pada aset tetap kan gitu. Nggak perlu muter-muter gini. Kemudian di jurnal kasnya adalah detail pada belanja barang, detail pada belanja modal. Terus kalau sabunnya gimana dibalik? Kas pada dikel, kemudian detail pada belanja barang, persediaan atau belanja modal. Nah, ini ya. Ini pengembalian belanjanya. Kalau terkait dengan terkait dengan BMN intracomptable berarti mengurangi nilai aset tersebut. Kalau TAYL gimana Pak? Kalau dari tahun anggaran yang lalu berarti kita langsung aku sebagai pendapatan kan detail pada PNBP, detail pada PNBP. Kemudian zona akurat ada koleksi ekuitas pada persediaan, misalnya jadi hilang ya. Kemudian PNBP lainnya debit kreditnya adalah koreksi ekuitas Jadi dibalikin lagi gitu ya koreksi ekuitas debit ini kredit ya sini adalah ada apa namanya PNBP lainnya di debit kanan juga pengembalian kan ya kemudian kreditnya adalah persediaan aset. Nah ini kalau pengembalian belanja yang sifatnya apa namanya non expendable.
Gimana Pak kalau ada beban belanja yang dananya dari hibah? Ya. Diingatkan lagi bahwa jurnal komitmen belanja sifatnya single entry, sementara jurnal saat diterima sama tagihan adalah ini ya. Misalkan dari hibah kan kita berarti gini, merevisi DIPA supaya DIPA kita itu di sumber dananya ada sumber dana dari hibah kan itu, PLN ya. Kalau non BLU berarti dia beban pada belanja barang yang masih harus dibayar. Kalau dia apa namanya sumber dana dari hibah, berarti kan terbit ini ya SPL ya, surat pengesahan hibah langsung. Maka di sini yang non BLU ya, belanja barang yang masih dibayar, kemudian kas lainnya di Kementerian Negara dari hibah. Jadi uang yang di kas lainnya dari hibah tadi di spend ya, dikeluarkan untuk membayar ini atau belanja pada ditagihkan ke entitas lain. Itu pun ya. Jadi di sini eh, kalau sumber dananya dari hibah, jadi kita kayak kayak belanja pakai dipa kita sendiri karena dipanya sudah kita revisi ya. Tapi kreditnya bukan di KEL, yang di akrual kreditnya adalah kas lainnya di KL dari hibah. Sementara kalau di jurnal kas memang kreditnya harus ditagihkan ke entitas lain. Nah, kemudian gimana Pak kalau komitmen belanjanya tadi udah nyapa lagi? Sumber dana hibah. Kalau sebenarnya hibahnya bukan hibah tunai ya, ini hibahnya berupa barang kan. Jadi pesan belum diregister, aset belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya. Ya kalau apa namanya barangnya belum terverifikasi. Kalau sudah terverifikasi, utang yang belum diterima tagihannya pada belanja yang masih harus diterima ini persediaan pada persediaan belum register, aset tetap pada aset tetap yang belum diregister dan sebagainya. Ini sama ya teman-teman ya konsepnya ya. Kemudian pada saat pengesahan belanja yang sumber dananya dari hibah, jadi sumber dananya dari hibah itu disahkan ya, maka otomatis jurnal kas dari apa namanya eh, Satker KA kan belanja pada ditagihkan entitas lain gitu ya. Sementara di KL-nya yang tidak berkaitan langsung dengan ini BLU ya, dia belanja yang masih dibayar pada kas lainnya di Kementerian Negara dari hibah. Nah ini bedanya ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman belajar BLU, hibah yang diterima BLU itu bukan pendapatan hibah, tapi dia pendapatan PNBP. Bisa langsung digunakan nanti tinggal minta pengesahan gitu. Nah, sekarang kita ke sini sebelum ini ya. Ini ada transaksi penyediaan UP atau TUP. Ini agak 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 complicated ya. Saya ini dulu, relax dulu. Ada pertanyaan nggak teman-teman sebelum masuk ke sini? Silakan. Mari, ini minum dulu ya. Ngopi dulu Mas, ngopi. Biar seger ya. Silakan diminum kopinya yang udah ngopi-ngopi. Oke. Kalau tadi kan menjelaskan ini ya Mbak, Mas, transaksi untuk apa ayat jurnal transaksi standar terkait dengan realisasi belanja, baik yang GU maupun LS, maupun pengembalian belanja, baik yang sifatnya menghasilkan BMN intracomptable maupun yang tidak menghasilkan BMN intracomptable.
Nah, sementara di slide yang ini, teman-teman, kita belajar tentang awal nih, ketika pertama kali kita dapat uang petty cash ya, uang persediaan ini ya, dari kas negara, gitu ya, atau berupa TUP tambahannya. Nah, sebenarnya ini ajunannya agak bertahap ya, teman-teman ya. Kalau Anda bisa ngapalin, syukur ya. Kalau enggak, ya saya tidak menuntut lebih. Sebenarnya saya ngasih ajaran biasanya yang shortcut-shortcutnya saja, ya. Jadi katakanlah begini, ketika apa ya, Satker KL itu menerbitkan SPMUP, jadi SPM pertama kali awal tahun untuk minta uang persediaan. Nah, maka pada saat itu kita akan mencatatnya adalah dua kali ini. Pertama adalah pengeluaran transito UP atau TUP, tergantung ya dia tuh UP awal tahun atau TUP-nya atau tambahannya ya. Kreditnya adalah pengeluaran transito yang masih harus dibayar. Kemudian satu lagi ajunan adalah piutang dari UP yang akan diterima. Artinya kita di awal tahun sudah ngelakuin piutang karena kita akan menerima UP gitu ya, piutang UP pada pengeluaran transito yang pengeluaran transito UP. Jadi dibalik lagi. Sehingga kalau teman-teman sebenarnya perhatikan di sini kan sebenarnya yang ini nomor satu ini dia akan ditutup dengan eh, nomor dua ini ya teman-teman ya. Ya enggak? Ya kan? Ini kan akan saling mengofset ya teman-teman ya. Yang awal adalah pengeluaran transito UP di debit, yang akhir adalah pengeluaran transito UP di kredit. Sehingga sebenarnya tersisa debitnya adalah ini nomor tiga, piutang UP, kreditnya adalah pengeluaran transito yang masih harus dibayar, kan gitu ya. Oke. Ini belum selesai nih, karena masih SPM UP. Ya. Jadi kalau mau di ini, kita ada dua ya, pengeluaran transito UP pada pengeluaran transito yang masih harus dibayar. Itu satu, yang kedua adalah piutang UP sama pengeluaran transito UP yang atau TUP. Nah, gimana Pak kalau ternyata nanti terus diikuti dengan penerbitan SP2D UP atau TUP-nya? Kah? Yang tadi kita sempat mengakui di sini teman-teman ya, pengeluaran transito apa namanya ini YMHD ini kan belum belum bilang ya, masih di sini nomor 4 ya. Maka di sini kita debit pengeluaran transito YMHD. Kreditnya adalah uang muka dari KPPN ya. Uang muka dari KPPN, kemudian kita memunculkan ajudan lagi yaitu debitnya adalah kas di bendera pengeluaran. Kemudian kreditnya adalah piutang dari UOP yang akan diterima. Ini kan jadi mengkredit yang tadi teman-teman ya. Yang sebelumnya kan ada ini ya. Piutang dari UP yang akan diterima. Ya ini dikredit di sini. Yaitu kas di bendera pengeluaran pada piutang dari UP. Nah, sebenarnya kalau udah dicoret-coret begini teman-teman, Anda perhatikan deh. Hasil akhirnya sebenarnya apa? Cukup satu debit dan cukup satu kredit. Setelah setelah semuanya ini tuntas, kira-kira kesimpulan Anda gimana, Mbak? Tinggal mana yang belum dicoret ya. Ini kan tadi dicoret ya. Nomor satu, pengeluaran transito yang UP didebit ya pada pengeluaran transito YMHD. Ini kan dicoret dengan nomor dua karena sudah kita balik ya. Piutang dari UP yang akan diterima dan pengeluaran transito hilang jadinya kan. Oke. Satu dan dua hilang. Kemudian berarti kan tinggal tersisa di sini nomor tiga, piutang dari UP didebit, kreditnya adalah pengeluaran transito YMHD. Nah, ketika terbit SP2D UP atau TUP, maka yang pengeluaran transito yang masih harus dibayar juga kita debit jadi hilang. Kita munculkan kredit uang muka dari KPPN. Yang namanya uang muka dari KPPN berarti kewajiban ya. Kemudian kas di benar pengeluaran debit kreditnya adalah nih, piutang dari UP yang akan diterima. Kan ini tadi ya. Nah, sehingga yang tersisa teman-teman adalah sebenarnya dua ini kan yang tersisa teman-teman ya. Debitnya adalah kas di bendera pengeluaran, kreditnya adalah uang muka dari KPPN. Nah, makanya kalau nanti di soal itu misalkan langsung Anda dikasih ilustrasi tentang terbitnya SP2DUP, maka Anda nyatanya cuma ini aja, dua ini ya. Debitnya adalah kas di bendera pengeluaran, kreditnya adalah uang muka dari KPPN. Nah, gitu teman ya. Itu kalau nanti ternyata apa namanya soalnya itu langsung diawali dengan SP2DUP. Jadi Anda tinggal
mendebit kas di bendara pengeluaran karena memang bendara pengeluaran terima uangnya. Kreditnya adalah uang muka dari KPPN yang merupakan kewajiban lancar. Tapi kalau soalnya dimulai dari SPM, maka Anda nggak harus nyatetin semua ya. Dari pengeluaran transito, debit kreditnya adalah pengeluaran transito IMHD, kemudian piutang dari UP yang akan diterima, kreditnya adalah pengeluaran transito UP kan gitu ya. Kemudian kalau debit SP2 di UP baru tadi dibalik ya pengeluaran transito IMHD pada uang muka dari KPPN dan kas di bendara pengeluaran pada piutang dari UP yang akan diterima. Nah, kalau di kas tinggal menyesuaikan saja di sisi pengeluaran transito P, uang muka dari KPPN gitu ya. Yang ini juga maaf. Oh, yang ini nggak ada jurnal kasnya ya. Di sini ketika SP2 di UP baru ada jurnal kasnya. Baik, ini baru perolehan uang persediaan di awal tahun. Nanti bagaimana di akhir tahun agak complicated juga. Ada pertanyaan nggak, Mbak Mas yang ini? Silakan. Izin Pak, mau tanya dong Pak, untuk yang slide sebelumnya, penyediaan uang persediaan itu maksudnya ketika bendahara pertama kali menerima kan Pak, atau Maaf, kembali gimana Mas Nail? Mohon maaf. ketika ini Pak, penyediaan uang persediaan, itu Ah, ketika bendahara pertama kali terima UP-nya ya Pak? ya, ini pertama kali awal tahun ketika Oh, bendahara terima UP. Jadi ya, kalau jadi belum ada realisasi belanja gitu ya Pak ya? belum, belum, ini baru Oh, terima awalnya. uang tadi Ya, yang petty cash ya, Mas Nail ya. ya, siap Pak. Belum. Ini kalau diawali dengan SPM, kita nyatanya dari sini ya. Tapi kalau soalnya Oh, nanti langsung saya misalkan saya langsung terbit SP2 di UP, katakanlah saat itu langsung terima SP2 di UP, maka Anda jurnalnya cuma ini ya, teman-teman ya. ya Debitnya Pak. pas di bendara pengeluaran, kreditnya ada uang muka dari KPPN, gitu ya. Tapi kalau di awal dari SPM ya jurnalnya kayak ada 8 ayat jurnal ya. Ada 4 ayat jurnal sih. Dua di SPP, dua di SP2D. Ini kalau UP begini ya, agak ribet ya. Tapi kalau LS kan sederhana ya, nggak ada kayak gini-gini. Baik, ada lagi teman-teman? Nah, kalau ini adalah UP yang ada di siap ya, kuasa bun ya. Jadi kebalikannya, kalau dia kan memang mencatat kas ya. Jadi kalau pengeluaran kas ya detail pada kas, ini detail pada kas juga, kemudian kas di benda pengeluaran pada dikel gitu ya. Kemudian jurnal kasnya adalah pengeluaran transito pada dikel untuk keperluan laporan arus kas. Ini di KPPN-nya begini. Jadi sebenarnya kita belajar belanja ini juga sebenarnya belajar salah satu sistem akuntansi BUN ya, yaitu SIAP, sistem akuntansi pusat gitu ya. Ini ada ininya, ada video saya menarik tuh. Nanti saya share. Yang bersama anak-anak program d 3 tahun lalu, yang anak Bea Cukai. Nah, ini bagus deh. Judulnya Sumi belum siap. Ini bagus dia menjelaskan tentang akuntansi siapnya. Terus gimana Pak kalau dikembalikan? Ya, dikembalikan kan berarti di akhir tahun dong, betul nggak? Transaksi pengembalian UP ada sisanya masih belum dipakai, jadi kita kembalikan. Debitnya adalah tadi ya, uang muka DKPPN, kemudian di sini kreditnya adalah penerimaan transito UP, kemudian mendebit penerimaan transito dibalik ya, pada kreditnya adalah kas di bendara pengeluaran. Hmm, ini ya, lebih sederhana. Kemudian yang jurnal kasnya uang muka DKPPN pada penerimaan transito. Adapun jurnal dari BUN, ya kebalikannya karena pengembalian berarti dia nerima uang kas ya, kas, tikel gitu ya. Kemudian detail pada kas di benda pengeluaran, ini detail pada penerimaan transito. Sekali lagi, kalau kata penerimaan transito ini di jurnal kas, berarti dia akan masuk laporan arus kas aktivitas transitoris. Eh, Ini apa lagi nih? Nah, Pak, kalau sekarang ada PFK, Pak. Ya, ada PFK bagaimana? Eh, Sebenarnya nih PFK-nya jangan kayak begini ya. Ya, PFK-nya sebenarnya bisa lebih sederhana sih. Ya, ya cuman apa ya?
Sebenarnya kalau ada potongan-potongan gini nggak harus kayak gini sih detail pada prioritas itu pada utang PFK. Sebenarnya nanti yang motong kan kalau ada PFK gini kan yang motong kan benar pengeluaran teman-teman ya. Kalau dia pakai SP2 DGU. Tapi kalau pakai SP2 DLS di Satker tidak ada penerimaan potongan PFK. Ya, kenapa? Karena yang memotong PFK itu nanti langsung bendahara negara di KPPN. Di KL nggak ada urusannya dengan potongan pajak. Kalau pakai LS, contohnya kalau bayar gaji, itu kan LS ya teman-teman ya. Ada potongan PPh pasal 21. Maka yang mencatat utang PPh itu, utang PFK ya PPh ya, itu bukan dari KI, bukan dari Satker ya, tapi dari BIN langsung. Oke, ini nanti kita bisa sederhanakan sebenarnya ya. Nah, sekarang ada ilustrasi teman-teman ya. Sebelum masuk ilustrasi, silakan ada pertanyaan teman-teman. Izin bertanya, Pak. Silakan Mbak. Ingin bertanya terkait RPATA, Pak, rekening penampungan akhir tahun. Tadi kan kalau uang persediaan, saat menerima uang persediaan diakuinya sebagai pengeluaran transito gitu ya, Pak. Tapi kalau misalkan RPATA, eh, saat SP2D penampungan itu sudah diakui sebagai belanja. Itu kenapa ya, Pak? Gimana Mbak? Dianggap belanja gimana tadi? Eh, Kalau uang persediaan kan diakui sebagai belanjanya kalau sudah GU gitu ya, Pak. ya, sebut GO betul. Iya, tapi kalau di RPATA diakui sebagai belanjanya pas masih di SP2D penampungan, bukan SP2D pembayarannya. Itu Apa kenapa tadi Mbak? bisa R Pat R. rekening penampungan akhir tahun, Pak? Oh, kayak reskor account ya. Jadi dia sebenarnya kan, ya kalau di pajak contohnya apa Mbak? Di pajak saya di Perben, Pak. Oh, perben. Nah, Iya. nyambung kali perben nih. Jadi contoh konkretnya kan kayak subsidi gitu ya, Mbak ya. Subsidi energi. Em, Kalau biasanya itu rekening penampungan akhir tahun digunakan untuk ini Pak menampung anggaran yang sudah dikontrakkan gitu, tapi tidak selesai sampai dengan Betul. akhir tahun Ya, gitu. secara umum kan kelompok besarnya itu. Kalau di DJA dulu contohnya subsidi energi tuh Mbak. Kita kan memproses pembayaran subsidi apa listrik ke PLN maupun subsidi BBM LPG ke Pertamina ya. Jadi memang di akhir tahun itu gini, kan proses verifikasi belum selesai ya. Tapi uang itu harus keluar kan. Jadi kita keluarin dulu tuh. Kita anggap sebagai realisasi belanja ya. Kemudian begitu dia keluar dari itu kan ya. Kan sebenarnya dia pakai LS ya. Saya nggak tahu kalau itu bisa pakai QI Mbak ya. Kalau kalau subsidi kami kan duitnya gede ya. Apa namanya triliunan ya. Minimal ratusan miliar lah. Jadi kita nggak pernah pakai GU, pakainya LS. Itu memang diakui sebagai realisasi belanja dulu, tapi uangnya masih ke di escrow account sebenarnya Mbak. Ya, itu sebenarnya kita sorotin ya. Karena itu jadi kayak ada apa semacam realisasi belanja semu gitu ya. Ya nggak sih? Kan proses verifikasinya belum selesai, tapi kita harus sebagai pengeluaran belanja. Karena nanti di awal tahun berikutnya, ketika verifikasi selesai, ternyata, oh, belanjanya nggak segitu nih. Kan kita koreksi lagi ya. Kita mau koreksi realisasi belanja, gitu loh. Jadi kayak, oke lah kita akui dulu nih sebagai belanja. Karena memang, kalau nggak nanti kan nggak bisa dipakai kan lintas tahun ya Mbak Mas. Maka kita ambil dulu dari dipanya, kemudian di awal tahun nanti diverifikasi, kalau kelebihan nanti dikembalikan. Sebenarnya masalah cash management sih Mbak ya. Yang satu kita pengen mengejar target penyerapan anggaran, yang kedua tadi apa namanya supaya kita bisa menyelesaikan kewajiban ke pihak ketiga tanpa nunggu di 4 tahun berikutnya. Gitu sih Mbak Putri kalau saya lihat ya. Hmm, Terima kasih Pak. Baik, makasih Mbak Putri. Oke, nggak terasa ya udah setengah 9 ya, Cih. Anda mau siap kuis kapan? Cih, kuis baik Pak, Pak kuis terus deh. Belum pernah kuis lah ya. Biasanya saya pertemuan kedua udah kuis nih, tapi ini nggak dulu deh ya. Biar banyak ya, biar soalnya challenging gitu ya. Sekarang kita kasih ilustrasi ya transaksi belanjanya teman-teman ya. Baik, mana nih? Nah,
Nah, ini sebenarnya ini di luar pakem saya teman-teman ya. Saya biasanya kalau bikin transaksi itu jurnal jurnal akrualnya saya biasanya di sini ya. Kemudian jurnal kasnya biasanya di sini. Ya, tapi ini karena mohon maaf ngopi dari materi yang lama dulu ya. Jadi kasnya di sebelah kiri ya. Saya tidak mempersoalkan teman-teman mau kolom jurnal kasnya di kiri atau di kanan. Silakan saja yang nyaman buat teman-teman ya. Kalau saya biasanya sih akrualnya di kiri, kasnya di kanan. Kenapa? Karena kan kita biasanya belajar akrual kan, yang di pengantar akuntansi ya. Maka di kiri nyatet dulu nih, karena kita nulisnya di sebelah kiri. Nanti baru samping kanannya adalah jurnal kas. Tapi anyway, itu tidak tidak masalah. Dua-duanya kita benarkan ya. Katakanlah gini nih. Dibayar belanja pegawai sebesar 750.000 dengan menerbitkan SPM dan SP2D. Berdasarkan SPM SP2D, Satker memproses dokumen tersebut. Maka karena ini sudah langsung SPM sama SP2D, maka kita langsung loncat teman-teman ya. Tidak ada istilah belanja pegawai YMHD karena langsung SP2D kan. Jadi langsung di sini debitnya di jurnal akrual adalah beban pegawai, kreditnya ditagihkan kepada entitas lain. Kemudian jurnal kasnya adalah belanja pegawai pada ditagihkan kepada entitas lain. Nih, kalau langsung berbarengan SP2D-nya ya. Tapi kalau dia misalkan SPM dulu, nah kalau SPM dulu nih Mbak, SPM dulu, SPMLS nyatanya gimana? Masih ingat nggak? Misalkan SPMLS dulu nih terbit, SP2D-nya di hari berikutnya, nyatanya gimana? Ingat nggak tadi yang awal-awal tadi yang expendable, yang tidak menghasilkan BMN intracomptable? Kalau dia SPM atau resume tagihan, berarti kita jurnalnya adalah apa, teman-teman? Ya, ini karena beban pegawai gitu, teman-teman ya. Pada belanja Belanja yang pegawai masih ya yang masih harus harus dibayar. dibayar. Ini ya, belanja pegawai YMHD artinya utang belanja pegawai, ngomongnya begitu ya. Ini kalau SPMLS di hari yang berbeda dengan SP2D. Ini kan dianggap di hari yang sama nih, jadi kita langsung fokusnya ke SP2D, ada pengeluaran uang. Nanti ketika di hari berikutnya ada SP2D, dan kan tinggal dibalik nih ya. Debitnya adalah belanja pegawai yang masih harus dibayar, kreditnya adalah ditagihkan kepada entitas lain. Pelan-pelan dulu nih, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ilustrasi berikutnya. Nah, ini apa lagi nih? Hmm, dibayar belanja pemeliharaan kendaraan operasional sebesar 200.000 dengan mendapatkan SPM dan oleh KPP ditebang SPM ini juga juga memudahkan ini ya bahwa SPM SP2D di hari yang sama. Maka pencatatannya gimana? Karena dia belanja pemeliharaan, maka jurnalnya jurnal aku ada beban pemeliharaan. Pada tikel, kasnya adalah belanja barang pada tikel. Ini karena SPM SP2D-nya di hari yang sama. Kalau harinya berbeda gimana Pak? Tadi ya, beban pemeliharaan pada belanja barang YMHD kan gitu ya. Jadi kalau SPM jual berarti kalau SPM tersebut tagihan, maka jumlahnya adalah beban pemeliharaan ya teman-teman ya pada belanja barang YMB. Ini ya. Eh, Pada saat ini berarti yang di jurnal kaca belum ada kalau masih resume tagihan karena belum ada pengeluaran uang kan. Nah, sekarang kalau kita beli ini Pak, beli persediaan, katakanlah beli persediaan berupa kertas A4 sebanyak 100 rim seharga 4 juta. Barang tersebut sudah diterima dan langsung SPM. Jadi ini transaksi ini masih memudahkan ya, menjadikan satu SPM dan SP2D di hari yang sama ya. Dan ini belum ada aspek-aspek perpajakan, potongan pajaknya belum ada. Jadi masih sederhana ya. Kita nyatetnya adalah persediaan yang belum diregister karena belum terverifikasi kan pada Dikel. Di sini adalah belanja barang persediaan pada Dikel. Nah, ini yang saya bilang nih Mbak Mas, kalau di Pemda ketika beli persediaan itu pengakuan awalnya bukan aset, bukan persediaan, tapi langsung beban persediaan dulu. Baru nanti di akhir tahun di inventaris fisik persediaannya tinggal berapa tinggal dibalik. Kalau pemerintah pusat nggak dulu dia persediaan yang belum diregister. Dicocokin dulu sesuai tagihan nggak, kondisi fisiknya oke, maka dia akan
nanti masukkan ke register BMN gitu ya. Terus kalau beli peralatan dan mesin Pak, berarti di sini peralatan mesin yang belum diregister pada Dikel karena dia aset tetap, maka di sini belanja modal peralatan dan mesin pada Dikel. Ya, ini kebetulan jumlahnya masih gampang di hari yang sama antara SPM dan SP2D. Nah, ini nih Pak, kalau dia transaksinya akuntansi UP, Satker mengajukan SPM, UP 40 juta, dan diterbitkan SP2D pada hari yang sama. Misalkan gitu ya. Jadi kita tadi jumlahnya adalah ini dulu ya pengeluaran transaksi UP, transaksi IMD, pengeluaran di UP ya, pengeluaran apa namanya UP, kemudian di berikutnya langsung ini tadi ya, pengeluaran transito pada uang muka KPN, kas dibayar pengeluaran pada piutang dari UP. Ini tadi empat empat kelompok jurnal. Kemudian kalau ada penggantian UP atas belanja barang, berarti ketika GU sebenarnya kan filosofinya dua teman-teman ya. Ketika terbit SP2DGU, ada dua aspek yang perlu diingat. Bahwa satu, satker tersebut berarti mengakui realisasi belanja. Ya. Yang kedua, satker tersebut memperoleh penggantian uang persediaan untuk penggantian petty cash. Ya. Di sini eh, ngakunya adalah pengakuan belanja, belanja barang pada Dikel, beban barang pada Dikel. Karena waktu ngeluarin uang persediaan tadi kita tidak mengkredit kas di bendara pengeluaran, maka ketika dapat ganti dari SP2DGU, kita juga tidak perlu mendebit kas di bendara pengeluaran. Itu namanya impress fund. Ya enggak? Kan nggak perlu nyatat lagi kan kas di bendara pengeluaran pada katakanlah pada uang muka KPN nggak perlu. Kenapa? Karena ketika uang tadi keluar, kita nggak nyatet mengkredit kas di bendara pengeluaran. Beda sama Pemda. Pemda ketika pakai UP, maka kita mengkredit kas di bendara pengeluaran. Ketika dapat ganti, kita mendebit kas di bendahara pengeluaran. Itulah fluctuating. Jadi naik turun debit kreditnya banyak. Kalau di pusat enggak. Cukup di awal ketika terbit SP2 UP dan di akhir ketika terbit SP2 GU. Nih. Di sini nggak ada jurnal kasnya kan. Ini kalau GU nihil, ini udah kayak gini ya. Oke. Penyetaraan sisa. Nih, sisa ya. Kalau sisa kan sebenarnya gampang ya. Sebenarnya kan cuma jumlahnya uang muka dari KPPN pada kas di bendara pengeluaran. Betul nggak? Ini kalau ada perhatikan ini ya. Ini kan saling meliminasi, betul nggak? Nah, saya curiganya di Sakti yang ada yang sering pegang ini Sakti nggak? Apakah ketika di Sakti pegang kita milih ini langsung otomatis gandengannya adalah ini ya, akunnya ya, sehingga kita perlu bolak-balik begini. Sebenarnya kalau secara umum kan berarti kalau pengembalian sisa UP uang muka DKPPN debit kreditnya adalah kas di bendara pengeluaran. Demikian juga di jurnal kasnya untuk keperluan aropan arus kas. Ini Pak, kalau ada pengembalian belanja tahun berjalan berarti detail pada beban, detail pada belanja barang. Bang. Kalau dari tahun yang lalu berarti ini tahun yang lalu ya tentunya. Detail pada PNB lainnya, detail pada PNBP lainnya. Ini sudah mulai normal nih. Akrualnya di kiri, kasnya di kanan. Dan ini kesukaan saya gini nulisnya ya. Akrual di kiri, kasnya di kanan. Kalau pengembalian belanjanya ini berkaitan dengan perolehan aset sebelumnya, maka detail pada persediaan kita koreksi. Ini teman-teman ya. Yang ini mengoreksi belanja barang. Ini tahun berjalan atas pembelian persediaan. Jadi nilai persediaannya juga dikurangi. Kalau dari tahun berjalan 5 juta dan pembelian komputer ya berarti ini persediaan dikurangi, kemudian komputernya juga dikurangi 5 juta. Yang jurnal kas mengurangi belanja barang dan mengurangi belanja modal. Terus kalau dari tahun sebelumnya gimana? Tahun sebelumnya berarti kan kita ngakui PNBP lainnya teman-teman ya. Detail pada PNBP lainnya, detail pada PNBP lainnya kan ini ya. Oke. Kemudian koreksi ekuitas pada peralatan dan mesin karena kita ngoreksi nilai aset tetapnya. Kemudian kita mendebit PNBP lainnya pada koreksi ekuitas. Itu kan sebenarnya kan bolak-balik nih, Mas. Jadi intinya dari ini apa, teman-teman? Ya enggak, ini kan jadi hilang ya tentu ya. PNBP lainnya ini juga hilang. Kemudian koreksi ekuitas debit hilang sama ini. Jadi intinya kan detail pada peralatan dan mesin kan gitu ya. Ya enggak? Detail pada peralatan dan mesin.
Itu jurnal akrualnya. Jurnal kasnya detail pada pendapatan. Jadi yang ngakui pendapatan hanya jurnal kasnya saja karena ini masuk ke LRA sebagai realisasi PNBP. Kalau yang ini cuman mendebit detail kreditnya sebenarnya kan peralatan dan mesin. Tapi kalau mau bertahap kayak gitu juga nggak apa-apa Mas, Mbak. Kalau Anda seneng mencari kerumitan, tapi filosofinya sama nanti. Nah, selesai. Ini akan masuk ke materi TM13. Oke. Baik. Ada pertanyaan teman-teman? Ya, ini masih ada waktu. Nanti saya kasih soal latihan untuk kita bahas bareng. Pak izin Pak, di Ya, sempat silakan Mas. di slide transaksi pengembalian UP Pak, eh, slide 58 kalau nggak salah Pak. Itu ada singkatan kerja melakukan penyetoran sisa uang persediaan dengan BPN. BPN itu apa ya Pak? Oh, bukti penerimaan negara, Mas. Oh, siap, Atau bukti penyetoran negara ya. Oh siap ya, Pak. tadi sebenarnya tadi belum ada contoh ilustrasi kalau UP pakai potongan PFK tadi ya, teman-teman ya. Iya, Pak. Jadi kalau ada potongan PFK, kita ngakui potongan PFK itu sebagai kewajiban lancar, ya. Sebagai potongan kewajiban lancar. Jadi kalau ada potong PFK, kita mendebitnya bukan kas bendahara pengeluaran, tapi kas lainnya di bendahara pengeluaran. Jadi bukan kas di bendahara pengeluaran. Kalau kas di bendahara pengeluaran murni untuk mencatat UP-nya, ya. Tapi kita punya akun lagi namanya kas lainnya di bendahara pengeluaran adalah untuk menampung tadi PFK-PFK. Nanti di soal ini ada nanti. Oke, saya akan share soalnya di sini ya, teman-teman ya. Anda bisa kan download dari sini, teman-teman ya. Tadi saya lupa naruh soalnya di mana ya. Oke, itu sudah saya di chat, teman-teman ya. Soal latihan akuntansi beban dan belanja, coba dilihat dulu. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Coba Anda coba coret-coretan sederhana deh. Itu kan ada 15 transaksi, teman-teman ya. Nah, karena kalian ada 10 orang ya, bahas nomor 1 sampai 10 dulu deh. Masing-masing dapat satu nanti. Oke, saya kasih waktu 10 menit, 12 menit ya. Cukup ya, nanti bisa bahas.
Baik, kita coba kerjakan ya, kita bahas ya. Oke. Nih, nomor satu, ada yang berani mencoba? Nggak? Jawabannya apa? Misalkan saya tulis di sini, apa ya, akrualnya apa, kemudian kelasnya apa. Silakan, yang berani nyoba. Ini Satker melakukan pengadaan ATK berupa kertas A4, pulpen, dan tinta printer nih, istilah ATK ya. Kita jadi ATK. Nilai transaksinya 10 juta, PPN 11%, katakanlah gitu ya. Transaksi menggunakan mekanisme uang persediaan. Ya, berarti di sini asumsinya apa, teman-teman? Sudah apa ya? Asumsi sudah terbit BAST, teman-teman ya. Asumsi bisa tambahin ya. Asumsi sudah terbit BAST. Maka di jurnal akuralnya apa, Mbak, Mas? Ada yang mau coba jawab? Izin Pak, Ya, silakan, Mas. kalau BAST berarti eh, debit untuk akun persediaan belum diregister, Oke, kreditnya utang bisa untuk singkat ya. Perusahaan yang belum register, kreditnya. kreditnya utang yang belum diterima tagihannya, Pak. Oke, utang yang belum diterima tagihannya. Singkat ya. Utang YPDT, utang yang belum diterima tagihannya. Ini buat belajar biar nggak kebanyakan nulis saya ya. Nilainya berapa nih, Mas Nail? Berarti 11.100.000 ya, Pak. 11.100.000. Betul, sudah ada PPN. Ini ya. Jangan Ya, lupa Pak. ya, konsep harga perolehan adalah semua yang kita keluarkan sampai aset tersebut siap. Kalau ada ongkir, ya ongkirnya kita hitung juga ya. Sini nggak ada ongkir kebetulan. Oke, jumlah kasnya ada nggak, Mas? Jurnal kasnya belum ada, Pak. Belum ada ya, karena belum ada SPBAD GU. Oke, oke, good. Nah, seperti ini teman-teman ya, contohnya. Kemudian nomor dua, teman-teman, 13 Januari, ada yang mau nyoba? Silakan. Izin Pak. Siapa nih, Mbak Sabrina? Izin Pak untuk jurnal ini berarti beban pada belanja IMHD ya Pak. Dan apa tadi, Mbak? Ini kan terbit resume tagihan ya. Berarti gimana, Mbak? Untuk jurnalnya di akrual aja ya Pak Nah, berarti. di akrualnya apa? Beban. Are you sure, beban? Kan ini menghasilkan BMN ya, Mbak. Jadi belum ada beban dulu sebelum dipakai ya. Apa nih? Kalau kreditnya apa, Mbak? Kreditnya kan ini belanja apa kira-kira, teman-teman? Persediaan. Ini belanja apa nih? Belanja barang, modal, gawe, Belanja barang, Pak. Barang ya Pak, barang. barang. Nah, berarti kreditnya belanja barang yang masih harus dibayar, ya nggak? Jadi Jadi Pak, debitnya apa? Kita membalik yang di atas tuh, Mbak, utang YBDT, utang yang belum diterima tagihannya. Kita balik ya. ya Pak utang Utang IBT YBDT, udah kreditnya belanja adalah, ya, bentar, belanja IMHD. barang YMHD ya. Iya Oke, Pak. oke, makasih, Mbak. Bapak awal-awal masih bingung ya. Nanti lama sudah sangat terbiasa nanti. Oke, sini 11.100. Sih bisa langsung jadi kunci jawaban nih, teman-teman ya. Kasnya belum ada, teman-teman ya. Karena belum terbit SP2TGU. Nah, baru nomor 15 nih. Terbit SP2DGU untuk transaksi nomor 2. Berarti di sini akrual kas gitu ya. Ayo, siapa yang bisa? Jalan akrualnya apa nih? Izin Izin, Pak. Pak. Iya, yang siapa nih? Seru, seru. Izin mungkin saya Pak. Boleh, Mbak Putri. Untuk tanggal 15 Januari, akrualnya belanja barang yang masih harus dibayar Ya, pada ditagihkan ke entitas lain. ya, tikel saya singkat ya. Ya. Terus,
Jurnal kasnya belanja barang pada ditagihkan ke entitas lain. Tapi saya copy aja ya, biar nggak kebanyakan nulis angka 11.100.000. Takut salah. Oke, gini ya. Kasnya apa, Mbak? Jadinya, Belanja barang nah, pada belanja dekel. barang, jadi ke, oke. Oke, selain jurnal ini ada lagi nggak jurnal yang perlu kita buat, teman-teman? Untuk sabun, Mbak. Oh, jangan, kita nggak nanyain sabun, Mas. Kita nanyain di Oh, Satker aja. siapa? Oke. Apa? Tadi ingat nggak? Ini kan berarti ada pungutan PPN ya. Satker mengut PPN, kita nyatetnya pas di GU ini ya. Kita nyatetnya di sini. Tadi saya bilang adalah mana ya? Di Kas. bendahara. Nah, kas lainnya di Oh, bendahara pengeluaran gini ya, teman-teman ya. Pada ini utang PFK ya, utang pajak bendahara. Nama akunnya biasanya ini yang belum disetor, yang belum disetor. Nah, nilainya berapa sini, teman-teman? 1.100.000. 1.100.000. Ini kan ya. Oke, nah ini nanti yang akan di-store tadi, Mbak, yang di kortek-kortek itu. Store ya. Ini kebetulan saya kurang tahu di soalnya kayaknya nggak ada penyetoran pajak. Kalau ada penyetoran pajak nanti tinggal dibalik ya. Misalkan pajaknya di store kas negara, berarti debitnya utang pajak bendahara, kreditnya adalah kas lainnya di bendahara pengeluaran. Ini jangan lupa ya, teman-teman ya. Kalau ada pajak-pajak ini nanti dicatat sebaiknya pas terbit SP2DGU saja. Ya, teman-teman nggak lupa. Oke, oh, ini langsung SP2DGU nihil. Ini belum udah nihil baik. Bentar. Ini kayaknya semuanya bawahnya terus LS-LS semua ya. Oh, nggak apa-apa sih. Karena ini langsung GU nihil ya. Terbit SP2DG Unihil untuk perjalanan dinas dalam rangka monitoring proyek sebesar 50 juta. Tadi kita dapat ini enggak UP. UP-nya aja belum tahu ya berapa juta ya, Mbak Mas. Tapi ini langsung kita bikin GU Unihil katakanlah. Bentar, jangan di Unihil dulu ya. Di berikutnya, transaksi berikutnya ada nggak GU lagi? Oh, berikutnya LS semua. Oke. Ini harusnya saya tambahin. Eh, Enggak, nanti saya tambahin sendiri sih. Ya. Katakanlah ini misalkan ada SP2DG Unihil nih Mas, Mbak, untuk perjalanan dinas ya. Junanya gimana nih teman-teman? Izin, Pak. Ya, silakan Mas Satria. Izin mencoba ya, Pak ya. Untuk jurnal akrualnya beban barang dan jasa 50 juta debit Mm-mm. dan kreditnya dekel. Ya, ini karena langsung dianggap SP2DGU ya, kita nggak. Ini sebenarnya kan melihat SPM ya, katakanlah SPM sama SP2D di hari yang sama. Jadi kita junanya langsung simpel gini ya. Artikel 50, nah kan gitu ya. Kemudian kreditnya apa nih? Kasnya, Terus mohon maaf. kemudian untuk kasnya belanja barang di debit dan kreditnya dekel. Ya. Nah, gini, ini kan kita udah menggu-kan ini teman-teman ya. Ya. Karena aja, karena ini SP2DG Unihil, maka kita jadi apa ya? eh Tidak mendapatkan ganti uang. Sehingga dengan demikian kita ketambahan jurnal lagi nih. Jurnal di akrual ya. Kita tambahin lagi gini teman-teman ya. Ini saya bikin gampang aja. Uang muka dari APBN pada kas di bendahara pengeluaran. Sebesar berapa? Sebesar 50 juta. Jadi memang uang UP-nya langsung berkurang 50 juta ya, karena tidak ditambahin lagi kan. Tidak di top up. Jadi sini
Kas di petty cash-nya berkurang 20 juta kan gini ya. Nah, nanti biasanya misalkan katakanlah gini, misal terdapat sisa UP sebesar Rp 25 juta disetor ke kas negara. Jurnalnya gimana, Mbak? Kan kalau tadi mau yang agak-agak ribet kan yang 4 jurnal tadi ya, dua kelompok jurnal ya, Pelaran, Talsito segala macam ya. Ini saya bikin singkat saja. Nanti kalau ada mau yang ini juga, sorry. Sebenarnya hampir sama dengan ini ya teman-teman ya. Karena di store berarti kita di sini di jurnal akrual saja. Nih, ya. Sebenarnya jurnal kasnya juga nyatet, tapi untuk keperluan arus kas saya biasanya tidak terlalu menekankan di situ. Tapi kalau mau dicatat nggak apa-apa juga. Sini langsung sebesar 25 juta. Ini ya. Ini kalau ada penyetoran sisa UP ke kas negara. Oke, ada pertanyaan nggak di jurnal apa namanya transaksi nomor 4 ini? Mbak mau tanya Pak, Silakan. untuk yang akrual bebannya barang dan jasa atau perjalanan dinas ya Pak? Nah, gini teman-teman ya. Kalau Ah, sebenarnya kelompok besarnya kan memang beban barang dan jasa ya. Kalau teman-teman mau yang lebih spesifik beban perjalanan juga saya benerin. Gitu ya Mas Nail ya. Jadi misalkan nanti gini, di soal misalkan saya tidak menyediakan bagan akun standar, maka Anda boleh pakai yang generik seperti ini. Ya. Tapi kalau saya sediakan bagan akun standar, maka Anda harus pilih bagan akun standar yang tepat. Kayak tadi, oh kalau ini nggak bisa dong langsung barang jasa, kan ada beban perjadin. Kenapa kita nggak milih beban perjadin? Karena lebih tepat beban perjadin. Itu ya Mas Nail ya. Oke, bagus pertanyaannya ya. Oke, sekarang nomor 5. Jam 9 ya. Tidak terasa apa terasa? Udah jam 9. Untuk merayakan Valentine, saat kerjanya membuat acara Valentine Gathering sebagai wadah kebersamaan, apresiasi, dan berat hubungan antar rekan ya. Satker menerbitkan resume tagihan SPP. Benar, resume tagihan itu SPM. Oke, untuk belanja 2 rincian ini. Konsumsi 1 juta, pembelian barang 300.000. Di sini nggak pakai pajak-pajakan ya. Sebenarnya kalau mau saya skecoh pakai PPN nanti biar Anda bingung dikit gitu ya. Bisa gitu ya. Nah, ini enggak ya. Kalau kayak gini gimana teman-teman? Izin Pak, Silakan Mbak Ega. untuk jurnalnya di akrual beban konsumsi sebesar Oke, 1 juta oke. dan Apa itu lagi nih? Perbaikan masuknya juga di dulu. persediaan ya Pak. Jangan dengan Se- beban persediaan ini. Karena ini, apa sih namanya sih? Beban ini apa Mbak? Beban barang konsumsi gitu ya, karena langsung habis ya. Beban barang konsumsi. Ini kan konsumsi sendiri, ini beban barang konsumsi ya. Oh, ya Ini berat. ada nama akunnya, agak lupa tapi kayaknya ini ya. Di sini berapa tadi? 300. 300.000. Oke. Terus jurnal, apa namanya? Kreditnya apa Mbak? Kreditnya belanja barang yang masih harus dibayar. Nah, betul. Belanja barang, YMHD. Ya, Madi, Nilainya 1,3 1,3 triliun. Triliun juta kali juta. Pak. Oke. Ya, Jurnal kasnya ada nggak Mbak? kasnya nggak ada Pak, Oke, belum ada. betul. Asal. Ada ya. Oke. Baik. Ayo, siapa yang belum jawab? Silakan mencoba. Nomor 6 gimana? Oh, salah. Jadi ke sini. Nomor 6. Saat kerjanya mengadakan seminar dengan mengundang Amelia Situngkir. Siapa nih? Ada nggak? Bagi narasumbernya. Menerbitkan resume tagihan SPMLS untuk pembayaran honor. Nah, ini SPMLS ya. Oke, nyatetnya gimana nih, Mbak?
Jedeng, 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 jedeng. Ayo, yang belum, mau nyoba silakan. Izin coba Pak. Apa nih, Mas Iqbal ya? Iya, iya Silakan Pak. Mas. Untuk debitnya beban honorarium ya Pak ya. Ya, boleh badan honorarium. 900.000, terus habis itu kreditnya belanja honorarium yang masih harus dibayar. Ini kamu ini belanja barang, honorarium gitu ya. Iya, iya. Oke, yang masih harus dibayar pakai pinter. Oke. Berapa? 900.000. Sangat atau sewu je. 900.000. Nih, mereka tahu nggak nih sangat atau sewu? 900.000, Pak. 900.000, Pak. Pak. Ini ya. Jenah kasnya ada Iya belum? Pak. Belum Pak, karena masih resum tagihan. Silakan, betul ya. Oke. Baik, nomor 7. Seperti janji saya selesaikan 10 ya. Karena Anda kan sudah 10 orang. Nggak tahu udah jawab semua belum tadi ya. Ayo, nomor 7 apa nih? Terbit SP2DLS untuk pengajuan SPMLS yang tanggal 9. Berarti yang mana, Mbak? Yang nomor 5 ya. Ini kalau nomor 5 terbit SP2DLS-nya gimana? Silakan. Izin coba jawab Pak. Mas Dika, silakan. Berarti untuk jurnalnya dibalik Pak ya dari yang nomor 5 Ya. tadi Pak. Nah, Yang gimana? debitnya di del Kok langsung detail yang mana dulu nih? eh, Ini nih, yang Mas, yang akrual nomor 5 ini dibaliknya gimana? oh Kan sorry. nomor 5 tadi beban Oh ini Pak, apa sorry. Belanja barang yang betul. Bentar, bentar. Ya, belanja barang di MHD. Kreditnya apa, Mas? beban konsumsi dan Jangan dibalik bebannya. Maksudnya kalau ada oh pengeluaran uang, kreditnya apa? kredit Pengeluaran dari kas negara. Berarti kreditnya ditagihkan ke entitas lain betul diberikan kepada entes lain ya. Totalnya tadi berapa, Mas? 1.300.000. Sudah 300 ya. Oke. Ya, Oke. Terus Juna kasnya apa, Mas? Ada nggak? untuk jurnal kasnya belanja Nah, barang. betul. Belanja barang. Atau kalau mau dirigidkan ini ya, belanja Oh ya honorarium sesuai. sama belanja Yang enggak atasnya deh. Pak, Enggak deh, konsumsi sama barang konsumsi ya. konsumsi Tapi kalau Anda mau langsung belanja barang juga nggak apa-apa ya. Pada Diko gitu ya. ditagihkan ke entitas lain. Oke ya, 1,3 ya. Ya, Oke, maaf. Kadang-kadang teman ada yang mulai kebanyakan ya. Karena semangat nulis. Kayak saya. Kebanyakan nulisnya. Oke, makasih Mas Dika. Oke, nomor 8. Sekarang SP2DLS yang untuk transaksi 12 Februari. Ayo, siapa mencoba? Izin Pak. Silakan Mas Damar. Eh, izin mencoba menjawab Pak. Berarti sifatnya sama seperti yang nomor 7 Pak. Mm-mm. Eh, belan di debit untuk akrual. Mm. eh, Belanja yang masih harus dibayar. Belanja apa Mas? Belanja barang honorarium Pak. Ya, betul belanja barang. Misalkan belanja barang ada honorarium ya. Siap. Ya, berarti ya Mas ya. Ya. Ini Kemudian adalah kreditnya dikel Pak. betul ya. Siap. Sebesar Berapa sembilan tadi ratus nilainya? ribu. 900.000 Pak. 900.000. G. Cih, mau tahu nggih Mas? Gang gitu Pak. Dan kasnya apa nih Mas? Untuk kasnya eh, belanja barang honorarium Oke, pada pada dikel oke ya. sebesar Oke. 900.000. Oke. Tinggal dua lagi. Ayo. Nomor dua apa nih? Izin mencoba menjawab, Pak. Siapa nih? Oh, Mas Lufti ya. Saya akan ada bingung Siap, Lufti sama Lutfi. siap. Selisih gereser Eh, yang satu beda orangnya. ya, ini harusnya sama kayak nomor 5 ya, Pak. Berarti beban listrik. Ini apa nih? Menerima Tadi ya? tagihan listrik. Oke, Iya. udah termasuk PPN ya.
Ini karena LS jadi kita mengabaikan utang PFK ya. Bendara langsung mengajukan SPP LS atau SPM ya. Oke. Nah, Nanti gimana di sini Mas? beban listrik ya. Katakanlah oke beban listrik ya. Apa beban listrik? Kreditnya apa Mas? Oh, belanja yang YMHD. Belanja apa? Oh, belanja YMHD ya. yang masih harus dibayar. Ya, benar ya MHD. Gini ya. Oke. Siap. Berapa harganya ini? 8, 8.250. 50. Oke. Hmm, Jurnal kasnya udah ada belum Mas? belum ada, Pak. Belum ya. Oke. Jelas banget nomor 10. Ada menyebak 10. Ini gampang sih ya. Kayak yang jurnal sebelumnya. Ini kas ya. Maaf. Salah mulu. Berarti gimana di sini teman-teman? Menyebak nggak? Kalau nggak tak tulis sendiri nih. Belanja barang YM D ya. Kreditnya adalah kalau gini kan ya. Kemudian yang di jurnal kasnya berarti belanja barang pada itu. Eh, ini kalau di papan tulis kan enak ya, cepet ya. Ini karena di sini kita tuliskan ini ya. Oke, ini tuntas ya, teman-teman. Nomor 11 paling mirip-mirip ya. Dari LS, tanggal 19 Februari. Izin, Maaf, Pak. maaf. Oh iya. Ini harusnya nomor 11 ya. Ini kalau ini harusnya gini. Bentar. Balik nih ya. Gini-gini. Gimana Mbak Eka tadi mau ngomong? Iya, Pak. Monggo itu sudah yang Ini yang ini harusnya dipindah ke sini. nomor 11 gitu. 11. Kemudian harusnya yang ini harusnya yang FPP belum nggak bisa dicatat nggak apa-apa ya. Ini misalkan nol enter dulu nggak apa-apa karena belum SPM kan ya. Kalau udah SPM di sini. Nah, gini ya teman-teman ya. Kemudian wah tanggung Pak. Tak selesai ini ya teman-teman ya, diterima Booster Pengumpulan Belanja tahun anggaran. Ini tahun anggaran apa nih? Tahun anggaran apa tadi soalnya? Oh di sini mohon maaf. Kepotongnya di sini. Berjalan kelebihan pembayaran perjalanan dinas. Berarti gimana nih Mbak? Mas? Dari tahun berjalan ya teman-teman ya. Dinanya apa di sini? Detail pada beban perjadin katakanlah gitu ya. Kemudian yang di sini juga apa? Detail pada belanja barang perjadinnya. Nah, gini ya teman-teman ya. Ini kalau dari tahun berjalan dia mengurangi realisasi belanja tahun berjalan dan bebannya. Ini karena bebannya apa namanya? Belanjanya belanja non belanja expendable ya nggak masalah ya nggak perlu mengoreksi nilai aset ini enak. Oke. Terus penerima tagihan lebih sama dibayar tagihan di pembayaran kelebihan belanja. Nah, ini kok tahun berjalan semua. Harusnya 15 tahun anggaran yang lalu aja ya. Nah, ini nomor 15 soalnya tak ganti ya, teman-teman ya. Misalkan dari tahun anggaran yang lalu ya, teman-teman ya. Salah. Maaf. Mohon maaf, udah lelah dia. Tahun anggaran yang lalu misalkan gini, teman-teman ya. Maka gimana jurnalnya? Teman-teman, ini berarti akrual kas gitu ya. Di sini detail pada PNBP lainnya, teman-teman ya. Nilainya adalah berapa tuh Mbak Mas? 2 juta ya. Nah ini kita kopikan untuk ke jurnal kasnya ya. Kalau di kelas kan nggak bisa copy paste. Ya, ini kelebihannya ini bisa copy paste.
Oke, gini teman-teman ya. Nah, ini yang 13 14 dikejarin sendiri gampang. Oke, ada pertanyaan teman-teman, Mbak, Mas? Ini udah saya kasih solusinya langsung ya. Ini berarti solusinya gimana nih? Perlu saya kirim ke teman-teman nggak nih? Apa cukup Siapa dulu Pak untuk Perlu, belajar cukup Pak? di, Pak. dihayati dalam hati gitu ya, disaksikan dengan penuh perasaan gitu yang mendalam. Ini saya apa namanya? Saya kirim langsung ya, biar saya nggak lupa nanti, biar nggak punya PR sama teman-teman. Mana tadi solusi lalu lintas. Nggak bisa kalau lagi dibuka ya. Tak tutup dulu. Dah, udah dicat ya teman-teman ya. Baik. Lagi masih proses. Udah, coba-coba di-download sebelum saya close ininya, Zoom-nya. Baik, teman-teman. Ada pertanyaan, teman-teman? Asik gak belajar beban sama belanja? Banyak ya. Banyak kan, tapi intinya kan teman-teman beda. Ini belanja UP atau LS itu ya. Ini ada pengadaan BMN atau tidak kan gitu ya. Eh, Mudah-mudahan ini menjadi apa ya, batu loncatan yang bagus karena nanti akan diulang-ulangi lagi ke sana ya. Transaksinya lebih complicated ya. Ini kan tadi masih transaksi yang sederhana. Belum tadi ada yang nanya tentang KDP itu belum ya, itu aset tetap ya. Nanti apa namanya, belum lagi kalau jenis ada aset lainnya tuh gimana transaksinya ya. Sebenarnya prinsipnya sama ya, cuma nanti kompleksitasnya adalah ketika katakanlah nanti kalau asetnya sudah rusak berat atau asetnya mau dijual itu seperti apa ya, atau saya bangun gedung dan bangunan tapi untuk diserahkan, atau kita punya gedung bangunan tapi kita pinjamkan ke satker lain. Nah, itu kan menarik ya teman-teman ya. Oke. Baik, itu kira-kira teman-teman ya resume dari materi hari ini. Bisa saya tutup kalau nggak ada pertanyaan. Ini tadi yang dari Jayapura siapa? Merauke ya? Merauke, Pak. Siapa saya lupa. Bentar. Iya, Pak. Iya. Mas Dika ya. Iya. Mas masih melek Mas. Di sana kan udah jam 11.16 nih Mas. Udah saya awal lebih awal tapi karena tadi break sholat jadi nggak apa-apa Mas ya. Ya, berarti tiap malam Mas Dika tidurnya jam setengah 12 terus ya, kuliah terus. Betul, Pak. Iya. Wih, luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan besoknya nggak suntuk ya. Baik, gitu ya teman-teman ya. Kita akhiri. Nanti silakan dikerjakan modul praktikumnya udah dilihat ya. Itu kan kayaknya kelompok ya, dua orang ya teman-teman ya. Silakan Anda selesaikan secara adat gimana cara kerjanya. Bawa Zoom berdua atau gimana. Atau mau Zoom rame-rame silakan ya. Kalau saya tugas, silakan Anda bekerja sama untuk mencari solusi bersama. Tapi kalau kuis nggak boleh gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau soal latihan, udah praktikum boleh Anda belajar bareng ya. Oke. Baik, sampai jumpa pekan depan insya Allah teman-teman ya. Salam sehat selalu, good evening. Sekarang bukan good evening, good night ya, karena mau tidur ya. Good night for everyone ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi Makasih wabarakatuh. ya, Pak. Yeah.